Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Apa kabar kalian? Iya, berkah dalamnya, baik anak-anak yang Ibu sayangi. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Untuk kali ini kita masuk ke KD 3.3, yaitu memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani seperti yang terungkap dalam kitab suci. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah Yesus Sang Pengampun. Anak-anak yang berbahagia, sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk mengambil sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini. Teristimewa pada saat ini kami ingin belajar bersama menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu Yesus Sang Pengampun. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Namun demikian, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Biasanya orang akan sulit ya untuk terus mengampuni. Kalau kita bersalah pun terkadang kita sulit untuk meminta maaf. Kasih yang diberikan Yesus itu tertuju pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Hal inilah yang akan kita dalami bersama pada bagian ini, yaitu tentang bagaimana keteladanan Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang dan memohon pengampunan kepadanya. Ya, kita awali dengan pengalaman diampuni dan mengampuni dalam hidup sehari-hari. Setiap orang pernah bersalah dan meminta maaf, dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah. Nah, berdasarkan pengalaman kalian, cobalah untuk mengisi tabel berikut ini di dalam buku catatanmu. Jadi pengalaman diampuni dan pengalaman mengampuni. Ibu akan tayangkan tabelnya. Nah, tabel yang pertama yaitu pengalamanku ketika bersalah. Jadi buatlah di dalam buku catatan kalian seperti di tabel yang Ibu tayangkan kali ini ya. Di situ ada kolom nomor, kemudian yang aku lakukan, meminta maaf, kemudian alasannya apa, kenapa kalian meminta maaf, lalu bagaimana perasaan kalian setelah memberikan maaf. Mungkin bisa jadi kalian menjawab yang kedua, tidak meminta maaf. Banyak juga orang yang melakukan kesalahan tetapi tidak mau meminta maaf. Alasannya apa? Silakan ditulis. Lalu perasaanmu bagaimana saat tidak meminta maaf? Silakan itu direnungkan, kemudian dituliskan. Karena Ibu percaya dan yakin bahwa kalian pasti pernah mengalami atau mempunyai pengalaman
melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, pengalaman yang kedua yaitu pengalaman ketika ada orang yang meminta maaf. Pasti juga orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita itu ada juga yang segera memaafkan. Nah, yang melakukan kesalahan meminta maaf kepada kita. Lalu pengalamanmu bagaimana? Mungkin yang akan aku lakukan, oh aku akan segera memaafkan. Alasannya apa? Kenapa segera memaafkan? Lalu kalau sudah memaafkan, perasaannya bagaimana? Lalu bisa juga tidak mau memaafkan. Nah, alasannya apa? Alasanmu apa? Kenapa tidak mau memaafkan? Lalu perasaanmu bagaimana saat tidak memaafkan orang yang meminta maaf kepadamu? Silakan itu ditulis di dalam buku catatan kalian dan dibuat kolom seperti yang Ibu contohkan ya. Gitu anak-anak. Nanti silahkan hasil ini difoto kemudian dikirimkan kepada Ibu hari ini juga. Gitu ya. Ibu tunggu hari ini juga. Seperti biasa, silakan dikirim melalui foto ke WA Ibu. Nah, setelah kita mengungkapkan pengalaman kita saat melakukan kesalahan, segera meminta maaf atau tidak, kemudian memaafkan atau tidak, kita akan melihat bahwa Yesus itu mengajarkan soal pengampunan. Nah, kita akan memahaminya melalui Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Di sini dapat memberi gambaran tentang ajaran Yesus tentang pengampunan. Nah, silahkan kita baca pelan-pelan dan renungkan kutipan berikut ini. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu
dan menyerahkannya kepada Al-Bucu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak, setelah membaca Injil Matius tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk lebih memahami isi dari bacaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang pengampunan? Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pendapat Yesus, sikap apa saja yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan Yesus? Pertanyaan yang keempat, menurutmu, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Nah, anak-anak, jawaban silakan ditulis di buku dan dikirim ke WA Ibu paling lambat 1 minggu dari sekarang. Jadi masih Ibu berkesempatan sampai 1 minggu loh ya untuk mengerjakan ini. Tapi hari ini upayakan untuk mengerjakan semuanya. Dari yang tadi tabel, kemudian tabel pengalaman, dan juga 4 pertanyaan yang ada di dalam materi ini. Minggu depan akan Ibu bahas tentang Injil Matius ini secara detail. Baik anak-anak, untuk pelajaran pendidikan agama kali ini Ibu cukupkan sekian dulu. Dan untuk menutup pelajaran kita, mari kita bersama-sama menutupnya dengan menyanyikan lagu bersama-sama.
Iya, anak-anak, itu tadi sebuah lagu yang bisa kita renungkan bersama-sama tentang rahmat dari Tuhan Yesus yang sangat mengagumkan. Jadi, rahmat yang mengagumkan. Jadi bahwa Tuhan itu selalu memberikan rahmat kepada kita. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Selamat belajar dan berkah dalam